Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini Abi berada di atas lokasi wisata terapi dan religi di Gunung Cinta. Tempat ini adalah tempat yang insya Allah akan kita jadikan pusatnya kaderisasi, akan kita jadi pusatnya leadership, ya, karena di tempat ini nanti akan kita bangun wahana wisata, yaitu wisata religi, ya, karena di sini ada Masjid Alam Gunung Cinta. Ya, Masjid Alam Gunung Cinta ini adalah miniatur Ka'bah, miniatur Mekah, ya, jadi masjid yang tanpa atap seperti itu. Ini, dan insya Allah mulai tahun 2023 ini Ainul Yakin akan kita gerakkan sebagai tempat yang nyaman untuk beribadah, terutama untuk sholat, untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk menuntut ilmu. Harapannya ketika Ainul Yakin nanti sudah bisa nyaman menjadi tempat ibadah, tempat sholat, tempat berzikir, tempat baca Quran, ya, tempat belajar, maka akan banyak rahmat, akan banyak keberkahan yang Allah berikan kepada kita semuanya yang berada di sini. Dan alhamdulillah di sini di Pondok Pesantren Ainul Yakin Gunung Kidul ini memiliki segalanya. Tempatnya indah, tempatnya di dataran yang tinggi, udaranya sangat sejuk, pohon-pohonnya sangat rindang, dipenuhi dengan berbagai macam gua-gua dengan keunikannya masing-masing. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pusat kaderisasi, pusat pendidikan ini kita bangun nanti insya Allah di luas lahan sekitar 14 hektar, ya, 14 hektar, ya, 14 hektar. Kalau cita-citanya 20 hektar, ya, tapi sekarang sudah ada 14 hektar. Nah, harapan kami di lahan yang seluas ini nanti kita akan mampu membangun sekolah tinggi Ainul Yakin, ya, sebelah sana. Nah, ya, insya Allah yang kalau di backgroundnya ini yang sebelah sana nanti Abi akan membangun sekolah tinggi Ainul Yakin. Fokusnya untuk apa? Yaitu untuk kaderisasi, untuk leadership. Sekolah itu akan kita bangun di tahun 2028. Mohon doanya, oke? Mohon doanya. Di 2028 yang sebelah sana nanti akan kita bangun sekolah tinggi Ainul Yakin, jurusan kepengasuhan, pendidikan dan terapi untuk anak berkebutuhan khusus, orang dengan gangguan jiwa dan orang dengan penyakit sosial. Harapan kami ketika Ainul Yakin mampu mencetak kader-kader terbaik, mampu mencetak leader-leader terbaik, maka kader-kader ini nanti akan kami kirim ke daerah-daerahnya, kembali ke daerahnya masing-masing, dan akan mampu membangun pondok perkampungan. Ya, pondok perkampungan itu untuk apa? Untuk para para ABK, ODGJ dan ODPS ini tinggal. Mereka akan belajar terapi, ibadah, bekerja, berkeluarga, bermasyarakat. Saat visi ini nanti terwujud, saat mimpi ini nanti terwujud, saat kami mampu melahirkan kader-kader yang terbaik, insya Allah, ya, insya Allah Indonesia akan semakin jaya, Indonesia akan semakin makmur. Angka kriminalitas, angka permasalahan sosial, angka korupsi, angka orang gelandangan, angka pengangguran dan seterusnya akan mampu teratasi. Kenapa? Karena di pondok perkampungan ini orang-orang berkebutuhan khusus, orang dengan gangguan jiwa dan orang dengan penyakit sosial, mereka akan tinggal membangun sebuah peradaban.
membangun sebuah peradaban. Mereka-mereka yang tidak diterima, yang membuat masalah di lingkungannya, bisa belajar di pondok perkampungan ini. Setiap kecamatan ada pondok perkampungan. Dengan konsep kami, konsep Ainul Yakin, insya Allah tempatnya nanti akan menjadi lebih baik. Kriminal, kenakalan, pengangguran, ya, angka bunuh diri, terus kemudian penyakit-penyakit sosial, ya, narkoba dan seterusnya akan mampu diatasi. Kenapa? Karena pondok perkampungan ini memang betul-betul kita konsep seperti perkampungan yang di dalamnya adalah mereka-mereka yang memiliki potensi-potensi negatif, potensi-potensi lebih yang perlu diarahkan dan perlu dibimbing secara berkelanjutan. Sahabatku semuanya, para pemirsa TV Ainul Yakin di seluruh Indonesia, dalam milad yang ke-18 tahun ini, di tahun 2023 ini, Ainul Yakin sudah dewasa, Ainul Yakin sudah akil balik, ya, Ainul Yakin sudah dewasa, Ainul Yakin sudah akil balik. Saatnya Ainul Yakin mencetak banyak kader, saatnya Ainul Yakin mencetak banyak leader, saatnya Ainul Yakin mandiri pangan, saatnya Ainul Yakin mandiri sehat, saatnya Ainul Yakin mandiri IT, mandiri media sosial, dan mandiri energi. Mengapa demikian? Karena ini adalah pondasi untuk menjadi besar, pondasi Ainul Yakin untuk bisa go internasional. Mengapa Ainul Yakin butuh go internasional? Karena Ainul Yakin punya mimpi. Mengapa Ainul Yakin ingin go internasional? Karena Ainul Yakin memiliki ajaran, memiliki didikan, memiliki prinsip mencintai masalah dan menjadikan masalah sebagai peluang. Ainul Yakin selalu berpikir positif. Ainul Yakin selalu melihat setiap kejadian semua adalah yang terbaik. Dengan prinsip ajaran Ainul Yakin mencintai masalah dan menjadikan masalah sebagai peluang, apa yang dilihat baik, apa yang diucapkan baik, apa yang diprasangkakan baik, insya Allah hasilnya baik, maka insya Allah Indonesia yang kaya ini, Indonesia yang bagus ini, Indonesia yang makmur ini akan menjadi lebih kuat, menjadi lebih besar. Ainul Yakin mengapa perlu go internasional? Karena Ainul Yakin memiliki slogan, jadilah organ tubuh yang dibutuhkan, jangan jadi penyakit. Artinya apa? Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia terdiri dari berbagai macam bangsa, berbagai macam suku, berbagai macam karakter, kebudayaan, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau bangsa Indonesia ini memiliki, bisa menerapkan slogan, jadilah organ tubuh yang dibutuhkan, maka tidak ada lagi sengketa, tidak ada lagi percekcokan, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi saling menjatuhkan. Yang ada adalah damai Indonesiaku. Yang ada adalah Indonesia maju, jaya, makmur. Indonesia maju, jaya, makmur. Kenapa? Karena mereka akan berlomba-lomba menjadi organ tubuh yang dibutuhkan. Mereka kalau mampu mengamalkan slogan Ainul Yakin menjadi organ tubuh yang dibutuhkan, mereka akan sungguh-sungguh menjadi organ tubuh. Kalau sudah ada dua mata, tidak akan mungkin membuat tiga mata karena waku. Kalau sudah ada dua telinga, tidak akan mungkin membuat telinga lagi karena waku. Kalau sudah ada dua hidung, ada satu hidung dengan dua lubangnya, nggak akan mampu, nggak akan membuat lagi hidung tambahan, hidung tandangan. Kenapa? Karena nanti inilah sumber percekcokan, inilah sumber perdebatan, inilah sumber saling jatuh menjatuhkan. Kalau sudah ada mata, kalau sudah ada organ-organ tubuh, maka dengan prinsip jadilah organ tubuh yang dibutuhkan, mereka akan melengkapi. Sudah ada mata, oh mereka akan, yang belum ada adalah alisnya, mereka akan menjadi alis, mereka akan menjadi hidup, mereka akan menjadi selaputnya. Kalau sudah komplit semuanya, oh yang ada adalah aksesorisnya, oh belum ada kacamata. Kalau sudah ada kacamata, oh mereka akan menjadi
apa cairan pembersihnya. Kalau sudah ada, oh mereka akan menjadi kain. Oh kalau sudah ada semuanya, mereka akan menjadi penjualnya, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ini terjadi, masya Allah, insya Allah Indonesia akan menjadi besar. Indonesia akan menjadi jaya, makmur, menjadi negara yang besar. Jangan jadi penyakit. Jadilah organ tubuh yang dibutuhkan, jangan jadi penyakit. Mengapa jangan jadi penyakit? Karena kalau setiap manusia terlahir bercita-cita jadi penyakit, dia akan segera diberantas, dia akan segera dibantai, dia akan segera dihabisi. Karena penyakit itu tidak ada tempat di dalam tubuh kita. Karena penyakit itu tidak disenangi, ya, tidak disenangi. Oleh sebab itu, slogan jadilah organ tubuh yang dibutuhkan dan janganlah jadi penyakit, ini adalah cita-cita kami untuk memakmurkan bangsa Indonesia. Ainul Yakin mengapa harus go internasional? Karena Ainul Yakin memiliki mimpi yang besar untuk memakmurkan Indonesia melalui orang-orang yang termarginalkan, melalui orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak mendapatkan tempat saat ini. Mereka memiliki energi yang lebih, mereka memiliki potensi yang lebih, energi yang lebih, hanya bisa diolah oleh mimpi yang besar, keyakinan yang besar, dan berpikir positif. Kami Yayasan Indonesian Special Children Ainul Yakin di usia yang 18 tahun ini, insya Allah go internasional. Mengapa go internasional? Karena kami punya mimpi membesarkan Indonesia. Ada satu cerita. Mengapa Yayasan Indonesian Special Children Ainul Yakin fokus ngurusin orang-orang yang termarginalkan, membesarkan, mendidik mereka menjadi orang-orang yang berprestasi. Ada satu cerita. Ada dua orang yang mereka dipanggil oleh seorang bapak-bapak. Nak, kemarilah nak. Ini kamu aku kasih intan berlian 2. Anak tadi sangat senang sekali dan mengucapkan terima kasih kepada bapak. Terima kasih pak, terima kasih pak. Bapak sudah memberikan saya intan dan berlian. Kemudian anak yang kedua tadi dipanggil, sini nak, ambillah batu ini, ambillah batu ini, dan pergilah. Maka anak yang diberikan batu ini, apa yang dia katakan? Bapak, bagaimana bapak ini? Temanku dikasih intan dan berlian, aku hanya dikasih sekedar batu. Bapak tidak adil, bapak tidak adil. Kalau begitu, saya nggak mau lagi kenal sama bapak. Kemudian pergilah 2 orang ini. Yang satu membawa intan berlian, yang satu membawa kemarahan dan kebencian. Kemudian ada orang yang lewat. Ada orang yang lewat. Dipanggil sama bapaknya tadi. Nak, kemarilah nak. Iya bapak. Maukah kamu aku kasih batu? Mau pak. Terima kasih. Mau pak, terima kasih. Terus kemudian bapak itu berdoa, semoga batumu itu bisa memberikan manfaat banyak untuk dirimu dan orang-orang di sekitarmu. Sampai di rumah, si anak tadi yang dikasih batu ini, dia berpikir, batu apa gerangan ini? Kenapa bapak tadi berdoa, semoga bisa memberikan manfaat untuk diriku dan orang di sekitarnya? Dipikir, batu yang jelek ini dipikir sama anak tadi. Dipikir, kemudian batu ini dia lama nggak tahu karena dia memang orang desa. Kemudian batu itu dibawa ke orang yang ahli tentang perbatuan. Kemudian ahli batu mengatakan, Subhanallah, Masya Allah, wahai anak muda, dari mana kau dapatkan batu itu? Ada apa gerangan bapak? Ada apa dengan batu ini? Ada apa dengan batu itu? Ketahuilah anak muda, ini adalah batu intan berlian murni yang harganya miliaran. Pada saat kita itu juga si anak tadi terkejut.
Nah, pemirsa TV Ainul Yakin, orang termarginalkan itu Abi Guru ibaratkan seperti batu ini. Abi Guru ibaratkan seperti batu. Abi Guru ibaratkan seperti gunung-gunung yang ada di Ainul Yakin Tepus ini. Orang-orang yang berpikir negatif, orang-orang yang tidak punya pengetahuan, orang-orang yang tidak punya keyakinan, dia akan mengatakan sulit, dia akan mengatakan berat, dia akan mengatakan susah, dia akan mengatakan begitu, begini, dan seterusnya. Tapi orang-orang yang memiliki visi, orang-orang yang memiliki keyakinan, orang-orang yang memiliki pengetahuan, dia akan mengolah, dia akan berpikir bagaimana menjadikan sesuatu yang tidak nampak baik menjadi baik. Pemirsa TV Ainul Yakin, sahabatku semuanya, para donatur, para wali santri dan pengurus Yayasan Ainul Yakin, inilah mengapa Ainul Yakin membangun peradabannya memulai dari Gunung Kidul. Gunung Kidul terkenal dengan tandus, Gunung Kidul terkenal dengan batu-batuannya, Gunung Kidul terkenal dengan angka bunuh dirinya yang sangat besar, Gunung Kidul terkenal dengan kemiskinannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi ketahuilah, Gunung Kidul adalah satu kabupaten yang kaya. Ainul Yakin yang ada di Gunung Kidul ini akan menjadi besar. Karena apa? Gunung Kidul penuh dengan keanekaragaman, Gunung Kidul penuh dengan ilmu, penuh dengan kekayaan. Tinggal kita akan mengolahnya. Maka mohon doanya, di usia yang 18 tahun ini Ainul Yakin di Gunung Kidul akan menjadi besar dan akan kita mulai di setiap kecamatan di Gunung Kidul ini. Saya Abi Guru Ismail Matin beserta segenap pengurus Yayasan Ainul Yakin, mohon maaf lahir dan batin, mohon terus support, mohon terus dukungannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.